Halo guys, kembali lagi bersama gua David di sini. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul. Film ini dirilis pada tahun 2000. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan seekor iguanodon betina yang sedang menjaga telur-telurnya yang akan menetas. Tempat tersebut adalah tanah bersarang bagi para dinosaurus. Di sana hidup berbagai jenis spesies dinosaurus. Kemudian terlihat seekor iguanodon yang sedang bermain di tengah hutan. Tiba-tiba ia berlari karena dikejar oleh seekor Carnotaurus. Mereka pun lalu berhamburan untuk menyelamatkan diri. Sang induk yang sempat berusaha untuk melindungi telur-telurnya, akhirnya terpaksa pergi meninggalkan sarangnya agar dapat menyelamatkan diri. Hingga akhirnya sang Carnotaurus berhasil mendapatkan satu mangsanya. Sekarang hanya tersisa satu telur di sarang itu. Telur itu lalu diambil oleh Oviraptor untuk dimakan. Karena terjadi perselisihan dengan ovilator lain, telur itu pun jatuh ke sungai dan ditelan oleh dinosaurus air. Namun kemudian telur itu dimuntahkan lagi, yang membuat telur itu hanyut terbawa aliran sungai yang deras melewati berbagai macam dinosaurus. Setelah itu telur itu diambil oleh Pterosaurus, lalu dibawa terbang melintasi hutan dan lautan. Sampai akhirnya telur itu terjatuh ke sebuah pulau yang banyak dihuni oleh hewan lemur. Seekor lemur betina bernama Pilo mencoba untuk menghampiri telur itu. Tak lama kemudian telur itu pun menetas. Pilo yang melihat hal itu kemudian memanggil ayahnya yang bernama Zar dan adiknya yang bernama Zini. Terlihat seekor bayi iguanodon yang lucu itu telah menetas. Namun Yar menyuruhnya untuk menyingkirkan bayi iguanodon tersebut. What do we do? Get rid of it. That thing is dangerous. Saat Yar akan menjatuhkannya dari atas, ia berkali-kali merasa kasihan dan tak tega melakukan hal tersebut. Hingga akhirnya bayi itu diberikan pada Pilo untuk dirawat olehnya. Here. It's okay. Bayi iguanodon itu lalu diberi nama Aladar. Look at that sweet little face. Setelah 20 tahun berlalu, Aladar yang sudah menjadi iguanodon dewasa terlihat tengah mengejar para lemur di dalam hutan. Hingga akhirnya ketika para lemur terpojok, terlihat Aladar memakan salah satu dari lemur itu. Namun ternyata mereka hanya sedang bermain dengan anak suri dari Pilo bersama teman-temannya. Sebentar lagi akan ada acara perjodohan para lemur. Pilo meminta Aladar untuk mencarikan Zini. Setelah itu Aladar dan Zini datang ke acara ritual tersebut. Zini yang masih ngejomblo berharap kali ini ia akan menemukan pasangannya. And if a cute backflip doesn't work, This boy with a cute backflip. We don't want to let him down. go on now. Acara ritual perjodohan akhirnya dimulai. Para lemur melompat ke sana kemari dengan gairah yang tidak bisa dibendung. Saat semua para lemur sudah menemukan pasangannya, hanya tinggal Zini sendirian karena tidak ada lemur betina yang mau dengannya. Zini pun harus menerima nasibnya untuk kembali menjomblo. Setelah ritual selesai, terlihat cahaya terang dari langit malam. Ternyata itu adalah hujan meteor yang jatuh ke bumi. Mereka yang tidak menyadari bahwa nantinya akan ada bencana besar yang akan memusnahkan kehidupan dinosaurus. Sampai akhirnya meteor yang paling besar jatuh menghantam bumi. Dengan cepat mereka lari menyelamatkan diri. Sorry, where are you? Karena sudah terpojok di sebuah tebing pinggir laut, mau tidak mau Aladar dan keluarganya terjun ke lautan. Di sana mereka terombang-ambing, hingga akhirnya mereka berhasil berenang sampai ke tepian. Hanya mereka yang selamat dari bencana itu. Terlihat semua lemur di pulau itu telah mati akibat bencana meteor. Aladar dan keluarganya lalu memulai perjalanan untuk mencari tempat tinggal baru. Terlihat semua tempat telah rata dengan tanah. Setelah lama berjalan, mereka sampai di daerah padang gurun yang sangat tandus dan gersang. Scaring Suri here. Ternyata di sana banyak kawanan Velociraptor yang sangat kelaparan. Hal itu membuat Aladar dan keluarganya
harus lari dari kejaran Velociraptor yang akan memangsa mereka. Yar hampir saja terjatuh dari punggung Aladar. Tapi untungnya saja dia tidak jadi santapan para Velociraptor. Namun tiba-tiba para kawanan Velociraptor berhenti mengejar mereka. Ternyata mereka berhenti karena ada kawanan dinosaurus besar menuju ke arah Aladar. You'll get left behind. Kawanan itu dipimpin oleh Kron, seekor Iguanodon dan Bruton sebagai wakilnya. Untuk pertama kalinya Aladar melihat Iguanodon lain selain dirinya. Di sana ia juga tidak sengaja menabrak Iguanodon betina bernama Nera, yang merupakan adik dari Kron. Di sana juga ia bertemu dengan seekor Tyrannosaurus bernama Emma. Di sana juga ada Bailen dan Ur yang merupakan hewan peliharaan Emma. Karena sudah tua mereka berjalan dengan perlahan hingga tertinggal di belakang. Di sini Aladar dan keluarganya memutuskan untuk mengikuti mereka daripada mati dimangsa oleh Velociraptor yang sudah menanti mereka di belakang. Kron lalu memerintahkan kawanan itu untuk beristirahat di tengah padang gurun. Sementara Aladar berkenalan dengan Emma dan Bailen. Aladar lalu bertanya pada mereka, kemana kita akan pergi? Kemudian Emma menjawab, akibat bencana meteor kita akan pergi ke tanah bersarang untuk memulai kehidupan yang baru di sana. Aladar yang merasa kasihan dengan Emma dan Bailen meminta Kron untuk memperlambat jalannya para kawanan agar Emma dan Bailen tidak ketinggalan. Tapi Kron yang mempunyai watak keras tak memperdulikannya. Keesokan harinya mereka semua kembali untuk melakukan perjalanan yang sangat panjang, melewati gurun tanpa air sedikit pun. Mereka terus berjalan dari siang sampai malam tanpa beristirahat. Banyak dinosaurus yang tidak kuat sehingga mati di tengah padang gurun itu. Aladar yang melihat hal itu merasa kasihan. Tapi mau bagaimana lagi karena itulah hukum alam. Para dinosaurus yang tewas lalu menjadi makanan para Velociraptor. Mereka terus berjalan sampai kemudian terlihatlah ada dua Carnotaurus di belakang perjalanan mereka, yang menjadi ancaman berbahaya bagi kawanan dinosaurus itu. Setelah perjalanan sehari semalam yang melelahkan, mereka akhirnya menemukan sebuah sumber air. Namun sayangnya air tersebut sudah mengering. Up to my eyeballs. Kron lalu menyuruh Bruton untuk berkeliling mencari sumber air. Lalu Kron meminta kawanan itu untuk terus berjalan lagi. Tetapi Aladar yang menyadari kalau ada air yang terperangkap di bawah tanah segera menggalinya. Kemudian Aladar menyuruh Bailen untuk menekan lubang galiannya. Air pun keluar dari sana. Now press down. Like big girls? Aladar lalu memanggil seluruh kawanan dan memberitahu bahwa ia menemukan air. Kron yang mengetahui hal itu segera berlari dan meminum air itu sendirian. Di tempat lain, Bruton dan temannya yang sedang berkeliling terlihat diincar oleh Carnotaurus. Setelah menyadari ancaman yang datang, Bruton mencoba lari untuk menyelamatkan diri. Kembali ke kawanan, terlihat Aladar sedang mengajari dua Iguanodon kecil menggali air. Good job, Suri. Hal itu ternyata menarik perhatian Nera. Ia kagum dengan sikap yang tunjukkan Aladar, karena ia sangat berbeda dengan kakaknya Kron. Hal itu membuat mereka semakin dekat. Ternyata hal tersebut turut dilihat oleh Kron dari kejauhan. Oops. Sorry. Saat sedang memperhatikan mereka, Bruton tiba-tiba kembali ke kawanan dengan penuh luka karena serangan dari Carnotaurus. Kron yang mengetahui hal itu langsung menyuruh kawanannya untuk bergerak lagi. Aladar yang meminta waktu kepada Kron untuk menunggu dinosaurus yang sudah tua malah ditendang dan diusir. You can't sacrifice them like this. I'll kill you. Kron juga menyuruh Aladar untuk menjauhi adiknya. Emma dan Bailen yang sudah tak kuat berjalan cepat akhirnya ditinggalkan oleh kawanan. Dalam perjalanan mereka menemukan Bruton yang sedang terluka parah. It's Bruton. Di sana Aladar sempat menawarkan bantuan, tapi Bruton yang gengsi tidak mau ditolong olehnya. Now get away from me. Karena akan turun hujan, Aladar yang lainnya memutuskan untuk berteduh di dalam gua. Saat hujan deras, Bruton yang kedinginan terpaksa ikut masuk ke dalam gua. Mereka pun akhirnya bisa beristirahat dengan nyenyak di dalam gua itu. You can
can lie down with us. Namun tanpa diduga, dua Carnotaurus sampai di tempat mereka. Mengetahui hal itu, Bruton segera membangunkan yang lain. Tapi dengan tidak sengaja, Baylan menyenggol langit-langit gua hingga menjatuhkan batu tersebut ke arah Carnotaurus. Carnotaurus yang mengetahui keberadaan mereka langsung mengejar mereka. Di sana Bruton mencoba untuk melawan mereka. Saat ia menghantam Carnotaurus dengan ekornya, hal itu malah membuat langit-langit gua runtuh dan menimpa Bruton bersama kedua Carnotaurus itu. Hal itu membuat Bruton mati, tapi ternyata satu ekor Carnotaurus terlihat masih hidup dan pergi keluar gua. Setelah beberapa lama mereka menelusuri gua itu, kemudian mereka terhenti karena terhalang jalan buntu. Sempat kehilangan harapan, Zinni yang mencium sesuatu di balik dinding gua dan menarik batu itu hingga terlihat seberkas cahaya yang merupakan jalan keluar bagi mereka. Aladar, Baylan dan Emma berusaha merobohkan dinding gua tersebut. Dan ternyata gua itu adalah jalan pintas menuju tanah bersarang yang mereka tuju selama ini. Perjuangan mereka akhirnya tak sia-sia. Tapi sayangnya kawanan Kron belum tiba di sana, karena jalan yang dilalui kawanan Kron sudah tertutup tebing batu yang terjal. Aladar yang ingin membantu segera pergi untuk memperingatkan mereka. Sementara saat ini kawanan Kron telah sampai di sisi tebing. Mereka berniat untuk memanjat dinding itu. We'll climb it. Kembali ke Aladar, saat di perjalanan ia bertemu dengan Carnotaurus. Beruntung dia bisa bersembunyi dan meloloskan diri. Keesokan harinya, Kron bersiap untuk memanjat tebing. Kron menyuruh para iguanodon kecil untuk memanjat terlebih dahulu, sebagai pemancing semangat kawanan yang lain. Hingga akhirnya Aladar tiba. Aladar segera memberitahu seluruh kawanan bahwa ada jalan pintas menuju tanah bersarang. Aladar mengatakan kepada mereka takkan selamat jika memanjat tebing itu. Para kawanan itu pun akhirnya lebih percaya pada Aladar dan mengikutinya. Kron yang tidak terima dengan Aladar mengambil alih kawanannya lalu menyerang Aladar. Melihat kelakuan kakaknya, Nera yang tak tahan mendorong Kron sampai terjatuh. Nera lalu membantu Aladar dan pergi bersama kawanan lainnya meninggalkan Kron. Saat mereka sedang berjalan, Carnotaurus yang juga sampai di sana menghentikan perjalanan mereka. Namun Aladar menyuruh semua kawanan untuk merapatkan barisan dan bekerja sama melawan Carnotaurus. Hal itu membuat Carnotaurus menjadi terdesak hingga mereka bisa pergi dengan selamat. Tetapi Carnotaurus yang melihat Kron sendirian di atas tebing kemudian mengejar Kron hingga terpojok ke tepi jurang. Hingga pertarungan antara Kron dan Carnotaurus itu pun terjadi. Tetapi di sana Kron dengan mudah ditumbangkan oleh Carnotaurus. Tak lama kemudian Aladar dan Nera datang dan berusaha membantu Kron. Setelah terjadi pertarungan yang cukup sengit, akhirnya Carnotaurus berhasil dijatuhkan dan masuk ke dalam jurang. Namun sayangnya nyawa Kron tidak bisa diselamatkan dan mati di sana. Singkat cerita, Aladar dan Nera akhirnya berhasil memimpin kawanan sampai ke tanah bersarang. Setelah itu kita bisa melihat Nera dan Aladar sedang menjaga telur mereka yang sebentar lagi akan menetas. Small fry I ever did see. Oh, happy day. Bahkan Zinni sekarang sudah tidak jomblo lagi. Monkey in the middle? Mereka semua sekarang terlihat hidup bahagia di tempat yang baru. Di akhir film menceritakan harapannya agar cerita mereka dikenang dalam sejarah dengan berkata, "Tetapi satu hal yang pasti, perjalanan kami belum selesai. Kami hanya berharap dengan jalan kecil masa kami di sini akan dikenang." Dan film pun tamat.
Melalui film ini kita bisa belajar untuk jangan mudah menyerah akan hidup yang keras ini. Hukum alam memang akan terus berjalan, tetapi akhirnya bagaimana kita terus berjuang untuk mendapatkan masa depan yang penuh harapan dan untuk bisa hidup bahagia. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gua David di sini. Bye.